Titik. Pak, boleh diceritakan Pak nih? Sorry Bapak ini ya sutradara film Laskar. Merah Putih One for All. Merah Putih One for All. Eksekutif produser sekaligus sutradara. Beliau. Awal mula film itu dibuat seperti apa sih Pak, ceritanya latar belakangnya? Ke depan, Pak. Jadi ide awalnya adalah kita itu mengamatin setiap proklamasi 17 setiap tahun itu belum ada satu tontonan film yang segmented didedikasikan untuk proklamasi. Nah, at least tahun kemarin 24 kita melihat kok belum ada juga tontonan film. Kenapa film? Karena kami ini bagian dari pekerja kreativitas film Indonesia. Jadi obsesi kami adalah membuat film. Nah, ketika tahun kemarin 17 Agustus nggak ada, lalu saya mulai terbetik harus ada film. Diawali dari kita. Kalau cuma menunggu ternyata bertahun-tahun kita nunggu. Film perjuangan banyak, tapi yang khusus segmented untuk proklamasi belum. Nah, kami menginisiasi, mengawali tahun depan harus ada ini, gimana pun caranya gitu loh. Lalu saya muncul ide, kita harus buat film animasi. Judulnya ya pasti merah putih, karena proklamasi itu nggak jauh dengan isinya pengibaran bendera merah putih. Nggak mungkin saya kasih judul benderaku gitu kan, ya terlalu universal. Nah, itu ide awalnya. Lalu kami mulai cari ide, narasinya, karakternya, ceritanya gimana. Mulai September itu kita udah mengumpulkan naskah, udah bekerja, menyiapkan sostingnya masing-masing sampai bulan Mei akhir. Ya tahun 24 kemarin dong. Lalu bulan Mei kemarin itu kita mulai melakukan namanya post production. Mulai kita menjahit, merender, mengenerate seperti itu sambil paralel kita review. Jadi ide awalnya berangkat dari keprihatinan setiap proklamasi belum ada tayangan film khusus proklamasi. Nah, ini kan sempat rame, Hanung Bramantio mengkritik film ini, kalau boleh dibilang habis-habisan. Nah, tanggapan Bapak gimana? Apalagi dia sempat membahas budget pembuatan film terlalu tinggi untuk Merah Putih. Kami kaget, budget terlalu tinggi itu budget yang dari mana? Kalau habis-habisan memang iya, kami kerjakan film ini habis-habisan. Budget yang di seliweran di udara, yang sekitar 6,7, apalagi ada embel-embel dari pemerintah, kami kaget, bingung. Bisa muncul narasi itu dari mana gitu. Tidak ada satu peser pun uang dari pemerintah, dari swasta, dari cukong, dari siapapun, dari grup media juga nggak ada, dari pelaku seni juga nggak ada. Ini kita bentuk karena kita mau memberikan sumbangsi untuk kemeriahan 17 spesial. Tahun ini kan 80 tahun. Nah, dengan cara apa? Kami akhirnya mengumpulkan beberapa orang yang memiliki suasana kebatinan yang sama. Saya gandeng A, si B, kami misinya ini loh ya, nggak ada uang, nggak ada HR, tapi kita gotong royong effortnya itu apa? Kemampuan, waktu, tenaga, skill saya. Kalau itu dinilai, itu bisa lebih dari 15M, lebih dari 20, semua kru ini tidak ada satupun. Jadi prihatin iya. Lalu ada tudingan anggarannya yang tidak signifikan dengan hasilnya. Loh, anggaran dari mana gitu loh. Kami bingung gitu, dan di dalam kebingungan kami itu tertawa gitu loh. Artinya apa? Ya, pesan moral dalam film ini sesungguhnya sebelum hari H kemarin 14 Agustus udah nyampe kepada pelaku industri perfilman, kepada masyarakat. Buktinya apa? Masyarakat itu peduli kepada film ini karena film ini merah putih. Bukan peduli kepada kami atau berpikir enggak. Kalau judulnya warungku, pasti enggak ada. Karena saya peduli kepada Anda, maka saya akan memberikan nasihat, memberikan wejangan dan sebagainya karena peduli. Kalau nggak peduli, saya bodoh amat, lu mau makan, mau tidur, itu nggak peduli. Jadi saya mengapresiasi warganet 62 dan kawan-kawan pelaku di industri film yang sudah mengapresiasi, terlepas
pro dan kontra apapun itu. Kami sangat mengapresiasi. Pak, kan banyak juga yang memberikan kontra lah, atau banyak juga yang nggak setuju dengan jadwal penayangan film ini di saat 200 film lagi ngantri untuk penayangannya. Kesannya terlalu terburu-buru gitu. Ya. Pak, ini kan semakin menyudutkan Bapak kayak ini kayak di dana pemerintah, BUMN, apa segala macam. Mungkin seperti apa sih? Ya itulah, jadi semua narasi itu connectingkan, dijodoh-jodohkan gitu loh. Perkara bisa tayang keburu-keburu. Kami ini sudah mengerjakan 1 tahun loh. Sejak 17 Agustus mulai sos dan penokan dan karaksis, skrip dan sebagainya, kita baru mulai menjahit itu bulan Mei, akhir Mei. Jadi ada 2,5 bulan kita menyelesaikan. Itu kan tinggal mengkompil, merender, mengkompilasi itu. Nah kalau terburu-buru ya enggak juga gitu. Dan kalau kemudian bisa tayang di Access1, loh, kami ini juga melakukan prosedur yang seperti pada umumnya yang disyaratkan oleh pihak Access1, pihak Facebook. Tapi di awal saya ingatkan, tujuan kami memproduksi film Merah Putih ini bukan untuk komersial dan untuk festival, tapi untuk kontribusi memeriahkan 17 Agustus. Kami sekalipun Access1 tidak menayangkan, kami tidak kecewa karena kami tahu tujuan kami memeriahkan. Kalaupun tidak ada bioskop yang menayangkan ya sudah, kami akan memeriahkan. Terakhir sejelek-jeleknya ya kami tayangkan di pada kanal-kanal yang kami miliki dan bisa kami akses. Pak, banyak juga konten kreator yang mengkritisi lah gitu, membandingkan dengan sinemasi Indonesia juga atau film-film kartun yang lain, mungkin seperti apa sih? Jadi gini, parameter sebuah film sukses dan berhasil atau standarnya itu tidak bisa apple to apple dibandingkan dengan film. Karena yang bisa menentukan parameter film ini sukses dan berhasil itu siapa? Penonton. Film yang didanai biaya besar, teknologinya canggih, tekniknya canggih, dan artis dan semua kru talentnya canggih, bukan jaminan film ini sukses dan berhasil. Tapi sebaliknya film yang biasa, yang didanai yang kecil bisa sukses di bioskop. Contohnya ya yang dulu kita ada Tongkat Emas, itu teknologinya luar biasa, dananya juga 2M lebih, tapi nggak sukses di bioskop. Tapi ketika ada film yang di bawah 1M, film biasa, Olga Taman Lawang, tayang dia langsung box office jebret. Nah terus dibandingkan, jadi apa? Tongkat Emas ini yang menjadi viral pertama, menjadi patokan, tapi dia nggak sukses. Atau Olga Taman Lawang yang tidak menjadi nominasi tapi dia sukses. Nah parameternya yang mana? Nah jadi kalau sekali lagi ketika dibandingkan masing-masing ini produser menciptakan itu punya target mau dibawa kemana. Target kami bukan untuk festival dan untuk komersil, hanya untuk memeriahkan. Dana-dana kami sendiri, effort-effort kami sendiri, karya-karya kami sendiri kami sumbangsikan untuk perayaan kemerdekaan ini. Nah, kami juga bingung gitu loh. Kenapa kok jadi begini, itu di mana letak kesalahan kami? Apakah ketika kita berkreativitas dalam karya kami seperti Women and Craft, Bu Irin Umar katakan silakan berkarya dalam kreativitas, itu kan bebas, unlimited. Gitu. Pak, tadi sempat bahas budget, kan dari Mas Hanung mengeluarkan angka 6M-an ya. Realnya berapa sih Pak budget untuk bikin film itu? Ya biar transparan juga nih Pak. Iya. Tadi sudah saya katakan, kami mengawali ini bukan dengan budget, karena kami nggak ada budget. Kami mengawali dengan semangat kebangsaan, gotong royong kepada setiap orang yang mau terlibat. Gotong royong bukan uang, tapi effort, pikiran, tenaga. Awalnya memang nggak mudah. Kami sudah hunting animator, saya hubungi Jogja, Bandung, Jakarta. Dia berkata di depan harus ada materi. Ada yang berkata film panjang kami nggak sanggup. Pak, berapa kontraknya? Oke Pak, kalau nggak ada kontraknya nggak apa-apa, kami minimal dapat DP dong Pak. Enggak. Idenya habis berapa Pak? Ini dari praproduksi sampai tayang. Yang habis tidak bisa dibayar terima kasih itu cuma 3.
beli air mineral, nasi goreng, mie, buat poster karena itu dipercetakan, buat di CP, di vendor, ini harus bayar di muka, kalau nggak di muka, nggak diproduksi. Kalau habis berapa, sudah bukan rahasia umum, bisa tahu ini harganya berapa. Gitu. Sebab kalau kami ngomong habis berapa, kami ngomong begini juga salah, ngomong begitu salah. Habisnya adalah semangat waktu kita memproduksi. Tidak ada satu kru talent, manajemen, daber yang mendapatkan uang di depan. Akan tetapi, kalau feedback penonton ini banyak, itu kita bagi. Tapi kalau sedikit, ya sedikit. Kalau nggak ada, ya baginya cuma terima kasih. Lebih dari 6M? Ada? Apanya? Lebih dari 6M budgetnya? Kan sudah saja sebel 3 itu. Masa kami harus menyatakan harus begini-begini. Oke, baik. Gitu. Ya, sebenarnya teman-teman juga bisa melihat berapa sih animasi, estimasi aja gitu. Standarnya berapa, Bang? Ya beda-beda lah. Mana? Optimis Enggak, mengalahkan yang animasi sebelumnya nggak sih, kayak kita let's Animasi say, itu Jumbo. saya kasih tahu dan sudah tahu. Animasi itu biaya produksinya sesungguhnya bisa 3 kali 4 dari film real action. Semestinya. Nah, kami membuat film ini hanya bermodalkan semangat kebersamaan untuk berkontribusi. Ini sumbangsi kami, kreativitas pekerja film membuat karya anak bangsa. Sumbangsi dari Siswa dan studio karena dia perusahaan film memberikan jadwal tayang. Sumbangsi dari kawan-kawan media memberikan, menginformasikan berita ini. Baik. Pak, terakhir. Saya terakhir. Bapak diuntungkan apa dirugikan dengan Sanung? Kalau dirugikan akan menuntut balik tidak? Atau mungkin orang-orang ternyata tahu film ini ternyata dari Sanung gitu, apa gimana? Iya, apapun pro kontra itu, saya berkata saya mengapresiasi, tadi sudah saya sebut, mengapresiasi warganet dan kawan-kawan pelaku film. Karena mereka, maka artinya mereka itu peduli kepada Merah Putih. Saya di awal sudah mengapresiasi mereka. Pak, mungkin yang terlibat pengisi suaranya ada anak bangsa, public figure atau memang dari kalangan? Jadi kembali kalau kami pakai public figure sudah pasti angkanya gede dan nggak mungkin mau dibayar belakangan atau terima kasih. Semuanya tidak ada public figure, semuanya public biasa aja. Berarti ini ajakan Bapak untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kepada? Kami menginisiasi dan men-trigger dengan banyak remix, trial, terus remix yang main. Kami bisa membuat diri. Saya berpikir tahun depan pasti ada film animasi Merah Putih, nggak hanya Merah Putih One for All. Ada 3, 4, 5, ayo kita meriahkan sama-sama. Dan itu bagus gitu loh. Berarti tidak terhenti di sini, Pak. Akan ada selanjutnya di tahun depan. Kami sudah bertekad setiap tahun kita akan berkontribusi. 17 Agustus ada Merah Putih One for All. Pak, terakhir, sebelumnya film animasi yang ramai diomongin sama netizen juga Jumbo ya Pak. Untuk Merah Putih One for All sendiri, optimis kah akan punya penonton setara Jumbo atau mungkin lebih, Pak? Di awal kami tidak memiliki target sama sekali. Kami hanya ini bisa tayang di bioskop, obsesi setiap pelaku film begitu. Bioskop juga harus bioskop apa? Siswa misalkan. Itu obsesi semua.